Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Firman. Di sini perkenalkan, nama saya Freddy Putra Effendi dari kelas T3G dengan NIM 2431407017111109. Pada kesempatan UAS jaringan komputer kali ini, saya akan mempresentasikan desain arsitektur jaringan yang mana telah saya rancang untuk solusi integrasi kampus. Nah, fokus utama pada proyek yang saya buat ini atau penjelasan yang saya buat dengan pemahaman yang saya mengerti, di sini saya melakukan integrasi jaringan antara dua lokasi, yaitu kampus 1 sebagai pusat administrasi dan kampus 2 sebagai gedung perkuliahan. Yang mana tantangannya yaitu bagaimana menghubungkan kedua lokasi terpisah ini agar pertukaran data menjadi lancar, aman, dan dapat diandalkan. Nah, langsung saja kita masuk ke topologi dan skenario. Berikut ini yaitu topologi dan skenario yang saya buat, yaitu berbentuk topologi fisik atau contoh saja seperti ini. Nah, di sebelah kiri bawah ini atau di sebelah kirinya ada UB Kampus 1 dan UB Kampus 2. Di UB Kampus 1 ini yaitu ada zona kritikal atau zona utama yang saya mengerti lah. Karena di sini ada server farm. Server farm ini yaitu terdapat siakat admin, keuangan, serta core router. Core router yaitu core utama. Dan yang di atas ini ada UB Kampus 2 yang mana area ini difokuskan untuk pengguna akhir atau end user, yang mana seperti di gedung vokasi, Fikes, ataupun FKH. Semua gedung ini terhubung dengan router distribusi sebelum masuk ke backbone jaringan utama. Nah, selanjutnya di sini ada subnetting atau IP address. Di sini yang saya tahu atau pengalaman yang sudah saya mengerti di perkuliahan jaringan komputer sebelum-sebelumnya, saya menerapkan strategi VLSM atau Variable Length Subnet Mask, yang mana strategi VLSM ini menurut saya atau sepengetahuan saya agar lebih efisien saja. Yang pertama, untuk jaringan LAN user seperti staff dan lab. Staff dan lab ini saya menggunakan prefix /24 yang mana menggunakan subnet mask yaitu 255.255.255.0 dengan total host 254 yang mana cukup untuk menampung padatnya pengguna satu gedung. Nah, yang kedua ini saya menggunakan koneksi antar router atau point to point. Saya menggunakan prefix /30. Kenapa? Karena jalur ini hanya butuh 2 IP saja. Sehingga tidak ada alamat IP yang terbuang sia-sia. Yang selanjutnya mekanisme routing antar kampus. Nah, di sini saya hanya membuat gambaran simpel saja yang sepengetahuan saya saja agar komunikasi antar gedung berjalan otomatis tanpa setting manual yang rumit. Saya mengaktifkan protokol OSPF atau Open Source Path First. Ini OSPF ini router akan cerdas memilih jalur terbaik atau best path yang mana menuju server. Keunggulannya, jika salah satu kabel terputus, sistem akan otomatis mencari jalur cadangan sehingga koneksi kampus tidak mati total. Selanjutnya ada VPN atau remote access. VPN ini atau remote access ini bisa kita bilang yaitu akses jarak jauh. Nah, ini saya sudah membuat skenario atau gambaran yang sangat sederhana saja. Nah, di skenario ini saya memakai skenario work from home atau WFH, yang mana saya menggunakan contoh yaitu dosen-dosen dari rumah ataupun dari luar kampus. Yaitu dosen kan seringkali perlu menginput nilai dari rumah ataupun dari luar kampus. Nah, di sini saya menerapkan teknologi VPN tunnel
atau VPN tunneling lah. Bisa dilihat di diagram ini, dosen membuat koneksi aman melewati jaringan publik atau telkom. Nah, dengan terowongan virtual atau VPN tunnel ini, data nilai mahasiswa terenkripsi dan aman dari penyadapan saat dikirim ke server lokal kampus. Selanjutnya ada firewall dan keamanan jaringan. Nah, di sini saya membuat atau akan menjelaskan sedikit pengetahuan yang saya pahami atau saya tahu saja. Keamanan adalah prioritas. Saya mengkonfigurasi firewall dengan 3 lapisan filter, yang mana yang pertama input chain atau router access, yang kedua forward chain filter konten, yang ketiga yaitu service port security. Yang mana yang pertama input chain ini sendiri saya membatasi akses login ke router. Hanya admin IP yang boleh masuk, IP asing otomatis ditolak. Yang kedua yaitu forward chain atau filter konten. Forward chain di sini saya membuat atau semengerti saya yaitu memblokir akses ke situs judi online dan game di jaringan kampus untuk menjaga produktivitas mahasiswa. Yang ketiga, service port security. Nah, service port ini sendiri saya menutup celah keamanan dengan memblokir port telnet yang rawan diretas. Nah, di selanjutnya ada manajemen bandwidth. Di sini sepengetahuan saya, supaya internet tetap stabil meski dipakai ribuan orang, saya menerapkan QoS atau Quality of Service. Nah, prioritas tertinggi saya memakai 50 Mbps dan sedang menggunakan 30 Mbps, serta yang rendah atau low ini memakai 20 Mbps. Nah, di prioritas tertinggi ini atau 50 Mbps ini saya kunci mutlak untuk server akademik. Ini wajib supaya KRS atau ujian online server tidak mengalami down atau mengalami penurunan. Nah, yang kedua saya memprioritaskan ke dosen ataupun staf, yaitu memprioritaskan medium atau hanya limit bandwidth-nya 30 Mbps untuk kelancaran Zoom dan input nilai saja. Yang terakhir, untuk mahasiswa saya memprioritaskan low atau rendah saja di limit bandwidth-nya 20 Mbps. Ini karena apa? Agar untuk mencegah bandwidth kampus habis hanya karena ada yang download game, ada yang menggunakan menonton film lah atau yang lain secara berlebihan. Nah, yang selanjutnya di sepengetahuan saya saja atau penjelasan tambahan untuk tambahan nilai saja, yang saya tahu di arsitektur internet exchange atau lokal dan global, yang mana ada APJII dan IIX. Yang saya tahu yaitu jalur lokal atau domestik, NAP atau Telkom NAP ini gerbang internasional. Yang ketiga saya memakai Content Delivery Network CDN. Nah, di penjelasan singkat saja, di APJII ini atau IIX di jalur domestik atau lokal. Nah, trafik ke situs lokal seperti Tokopedia, Gojek cukup berputar di Indonesia. Hasilnya akses sangat cepat, low latency. Nah, sedangkan di jalur global dari Telkom NAP ini ke Singapura maupun sampai ke Amerika, khusus untuk akses Google atau jalur internasional. Nah, untuk tambahan saja, dengan CDN atau Content Delivery Network, server Facebook atau Google yang diletakkan di Jakarta membuat streaming video menjadi lancar tanpa buffering. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Langsung saja ke penutup. Sebagai kesimpulannya, desain jaringan yang saya buat ini yaitu ada 3 pilar atau 3 pilar utama lah, yang mana kehandalan lewat routing otomatis, keamanan lewat firewall and VPN, dan kualitas layanan lewat manajemen bandwidth yang adil. Nah, demikian.
presentasi UAS jaringan komputer dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya paparkan atau jelaskan, karena ini hanya sepengetahuan saya, mohon dimaafkan Bapak Firman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.